Kembali di Metro Siang, pemirsa, Trade Expo Indonesia kembali digelar tahun ini. Pameran produk berorientasi ekspor terbesar se-Indonesia akan berlangsung selama 4 hari di AISBSD Tangerang, Banten. Kami ajak Anda untuk melihat situasi terkini di sana, bergabung bersama jurnalis Metro TV Ardan Anugrah langsung dari AISBSD. Selamat siang Ardan, bagaimana jalannya hari pertama Trade Expo Indonesia kali ini? Ya, selamat siang Anggi dan juga Marcel. Pameran Trade Expo Indonesia ke-39 di tahun 2024 ini tadi sudah secara resmi dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Nusantara Hall AISBSD Tangerang, Banten. Dalam sambutannya tadi Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan bahwa pameran ini sangat penting karena bisa mempertemukan eksportir asal Indonesia dengan calon pembeli ataupun juga buyers potensial yang berasal dari berbagai negara. Pameran yang berorientasi pada produk ekspor ini rencananya akan diselenggarakan selama 4 hari, dimulai dari hari ini 9 Oktober hingga nanti berakhir di tanggal 12 Oktober 2024. Terkait dengan agendanya, pameran ini memiliki 4 program unggulan. Yang pertama adalah ASEAN Sustainability Conference, kemudian yang kedua adalah seminar dan forum, yang ketiga adalah business counseling, dan yang keempat adalah business matching. Dan di tahun ini, Trade Expo Indonesia 2024 memiliki tema yakni Build Strong Connection with the Best of Indonesia, di mana tema ini selaras ataupun juga berkelanjutan dengan tema yang diangkat pada tahun 2023 lalu, yakni Sustainable Trade for Global Economic Resilience. Dan Kementerian Perdagangan secara khusus menargetkan nilai transaksi yang akan dicapai pada Trade Expo Indonesia di tahun 2024 ini adalah sebanyak 15 miliar US dollar atau setara dengan 230 triliun rupiah. Memang kalau kita lihat angkanya ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi nilai transaksi pada tahun 2023 lalu yang sempat dinyatakan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, yakni sebanyak 30,5 miliar US dollar atau setara dengan 472 triliun rupiah. Kemudian Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Mardiana Listiowati, mengatakan bahwa untuk calon buyers ataupun juga calon pembeli yang terdaftar hingga bulan September kemarin, ini sebanyak 6.226 orang yang berasal dari 107 negara, termasuk diantaranya adalah Indonesia. Meskipun memang angka ini melebihi dari target yang ditetapkan, namun kalau kita melihat realisasi buyers di tahun 2023 ini mencapai 11.332 orang. Dan kemudian Mardiana juga sempat melaporkan untuk jumlah peserta ataupun juga eksibitor yang akhirnya terlibat dalam pameran ini adalah sebanyak 1.460 orang. 1.460 peserta yang dimana angkanya meningkat 18% dari angka di tahun lalu yang hanya sebanyak 1.234 peserta. Dan terkait dengan jumlah pengunjung, ini ditargetkan sebanyak 30.000 orang akan hadir pada pameran yang digelar selama 4 hari ini. Karena kalau ditanyakan kepada Mardiana mengapa angkanya ini sedikit lebih rendah, Mardiana mengatakan bahwa pada gelaran Trade Expo di tahun ini adalah lebih sedikit waktunya dibandingkan dengan tahun lalu yang dilaksanakan selama 5 hari. Dan juga terkait dengan pembagian zonasi produk, di sini terdapat 3 zona produk. Yang pertama adalah zona food, beverage, and agricultural product. Terdapat 686 peserta yang terletak di Hall 2, Hall 3, dan juga Hall 3A. Kemudian untuk zona yang kedua adalah zona manufaktur, terdapat 281 peserta, dan di zona ketiga adalah home living, fashion and services sebanyak 556 peserta yang terletak di Hall 5, 6 hingga Hall 9. Dan berikut ini kita saksikan bersama keterangan langsung dari Presiden Joko Widodo dan juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berikut ini. Kita sebagai negara dengan pasar yang besar, dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia, 280 juta jiwa, harus mampu melindungi pasar domestik kita, harus mampu memasarkan produk-produk kita, agar kita mampu menguasai pasar di dalam negeri dan juga terus merambah secara luas di pasar luar negeri.
Pemasaran juga jangan selalu dengan cara-cara konvensional. Sekarang sudah eranya digital. Kita harus masuk secara masif ke sana untuk memasarkan produk-produk negara kita Indonesia. Saat banyak negara melakukan restriksi akibat perang dagang, menurut saya di situ ada peluang. Saat banyak negara mengalami inflasi tinggi, menurut saya di situ juga ada peluang. Oleh sebab itu, saya menyambut baik Trade Expo Indonesia yang ke-39 ini sebagai pameran produk ekspor terbesar di Indonesia yang dilakukan secara hybrid, by offline dan virtual, untuk memasarkan produk-produk unggulan kita ke pasar dunia. Trade Expo tahun ini mendapat antusias yang sangat tinggi dari para eksportir. Terbukti stand yang telah diisi oleh para pejuang ekspor sebanyak sampai pagi ini kami dapat laporan Bapak 1.460 pelaku usaha. Dan pagi ini sudah terdaftar buyer dari luar negeri lebih kurang 7.000. Biasanya pada akhir pameran mencapai 30.000 orang, Pak. Insyaallah. Kami terima kasih ini semua atas kerjasama Kementerian Luar Negeri dengan para duta besar, Bapak, yang membawa buyer. Ada duta besar rata-rata ada yang 200, Pak. Seperti dari India itu membawa buyer 200 orang lebih. Dari Pakistan ada yang 200 orang lebih. Jadi kami ucapkan terima kasih kerjasama yang kuat Kemenlu melalui duta besar atas perdagangan, juga para gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia, Pak, yang telah melakukan seleksi terhadap produk-produk unggulan daerahnya yang diikut sertakan kepada pameran ini. Juga Kadin. Ya baik, kalau kita melihat dari jumlah peserta industri manufaktur, ini ada sebanyak 281 peserta yang paling sedikit dibandingkan dengan sektor lainnya. Namun Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pihaknya membidik nilai transaksi paling besar justru dari industri ini. Meskipun memang ia tidak menutup kemungkinan untuk bisa melihat kontribusi dari UMKM binaan, baik dari Kementerian Perdagangan ataupun juga dari pemerintah daerah. Kemudian kalau kita melihat dari Trade Expo di tahun lalu, ini beberapa negara yang menyumbang nilai transaksi terbesar. Yang pertama adalah India, kemudian Malaysia, Tiongkok, Arab Saudi, dan juga Filipina. Dan kalau kita melihat dari jumlah buyers yang terdaftar pada Trade Expo di tahun ini, paling banyak yang pertama adalah dari India, kemudian disusul dari Nigeria, Malaysia, baru Pakistan. Ini unik karena kalau kita melihat ketiga negara yang berada di 4 besar ini adalah negara-negara yang berasal dari kawasan pasar non-tradisional, di mana seperti kita tahu bahwa pasar non-tradisional adalah target selanjutnya dari pemerintah Indonesia untuk bisa melakukan penetrasi pasar dan melakukan diversifikasi pengiriman produk ekspor dari pasar-pasar tradisional yang dimana memang sudah biasa dilakukan pengiriman produk. Dan kita ketahui bersama bahwa berdasarkan rekapitulasi aplikasi pendaftaran bisnis matching, ini terdapat 155 permintaan dari 117 calon buyers yang berasal dari 14 negara, diantaranya dari Polandia, Jepang, Cina, Korea, dan juga Arab Saudi. Demikian, Anggi dan juga Marcel kembali kepada Anda di studio. Ardan Anugrah melaporkan dari AISBSD Tangerang, Banten. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.